Hari ini kita akan bercerita tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang YouTuber dengan 3 juta subscribernya yang baru saja berumur 22 tahun cuy. Kasus ini lumayan menarik untuk gua bahas karena jika kita berbicara mengenai pembunuhan, ya agak sedikit tidak biasa lah ya jika pelakunya ini adalah seorang public figure ya kan. Karena otomatis rasa malunya itu pasti bakal lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak terekspos di dunia ini. Tapi kenapa bisa dia melakukan pembunuhan tersebut? Dan yang dibunuh ini adalah keluarganya sendiri. Namanya adalah Trey Eric Sessler. Bukan Eric yang ini ya. Eric yang ini nggak psikopat kok, jadi tenang aja. Jadi pria ini juga dikenal dengan sebutan Mr. Anim. Sessler ini tinggal di daerah Walla, Amerika Serikat. Dia memiliki keluarga biasa dengan 2 orang tua dan seorang kakak laki-laki. Mereka semua hidup bersama. Ibunya bekerja untuk Weller Times, sementara ayahnya mengajar di sekolah dasar Robinson di distrik sekolah Sevier Independent. Di sekolah dan perguruan tinggi, Sessler ini tidak populer cuy. Dia hanya memiliki beberapa teman dekat dan teman-temannya ini menggambarkan Sessler sebagai seorang pemuda yang sangat cerdas, agak eksentrik, dan seperti pada umumnya lah, dia orang yang baik hati. Namun ini ungkapan dari teman-temannya ya. Jadi semua ini bermula pada 14 September 2006. Sessler ini membuat saluran YouTube-nya yang bernama Landscape Production. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk membuat konten di YouTube barunya ini. Di YouTube-nya ini dia memposting review anime, review game, dan yang lainnya. Dengan julukan Mr. Anim, hal ini membuat dia menjadi terkenal di komunitas anime. Banyak juga tuh komunitas yang berbeda tahu dengan namanya pada waktu itu. Ya bisa dibilang karena kegigihannya membuat YouTube tersebut, Trey Sessler ini mulai terkenal coy. Bahkan saking terkenalnya dia waktu itu, Sessler mendapatkan 3 juta subscriber dan memiliki 323 video dengan jumlah tayangan sekitar 450 juta. Dalam pembuatan videonya ini dia tidak sendirian. Jadi Sessler ini ditemani oleh kakak laki-lakinya bernama Mark. Mereka menghabiskan seluruh waktunya untuk syuting film pendek. Mereka juga mengupload video yang menampilkan hewan peliharaan. Setelah 5 tahun pembuatan YouTube-nya, pada tanggal 27 Desember 2011, Trey Sessler ini mengatakan dalam video YouTube-nya bahwa dia telah didiagnosis menderita pneumotoraks. Jadi pneumotoraks ini adalah kondisi ketika udara terperangkap di rongga pleura. Artinya kondisi ini membuat paru-parunya tidak dapat mengembang dengan sempurna, sehingga proses pertukaran oksigen di dalam paru-paru pun terhambat. 1 tahun setelah masalah kesehatannya itu, pada tahun 2012, dia kembali mengungkapkan sebuah kabar mengenai kesehatannya ini. Dan hal ini sontak langsung menyenangkan penggemarnya, karena dia mengungkapkan bahwa dirinya akan baik-baik saja. Namun, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi sejak saat itu. Sejak perawatannya di rumah sakit setempat, YouTube-nya ini mulai diisi ulang dengan konten yang berbeda cuy. Anehnya, konten-kontennya ini menjadi berkebalikan dari apa yang biasa dia tampilkan untuk penontonnya. Di mana dia mulai membuat video baru tentang pembahasan mengenai pembunuhan berantai, pembunuhan massal, dan penembakan massal di sekolah-sekolah Amerika Serikat. Ya contohnya seperti yang dibahas di dalam videonya mengenai penembakan di Columbian School dan kejadian pembunuhan Ted Bundy. Dia juga sangat menghormati tindakan orang-orang yang melakukan kejahatan dengan cara membunuh. Bahkan dia juga mulai memposting video dengan senjata sungguhan. Gimana nggak aneh ya kan? Yang mulanya YouTuber pembahas anime merubah pembahasannya menjadi kasus-kasus pembunuhan. Dari sinilah tanda-tanda psikopat yang dimiliki oleh Trey Sessler mulai terlihat. Waktu itu dia mulai mengupload video saat dirinya menembak menggunakan berbagai senjata di lapangan sekitar kampung halamannya. Sessler ini juga diketahui memakai antidepresan selama bertahun-tahun. Dan dirinya juga mulai banyak minum minuman beralkohol. Ya kita tahu sendirilah ya, campuran obat-obatan dan minuman beralkohol ini pastinya menjadi berbahaya bagi dirinya sendiri. Jadi semua postingan YouTube-nya akhirnya menjadi berkurang tentang video anime dan video game. Dan di sini perilakunya telah benar-benar berubah. Tanda-tanda psikopatnya menjadi sangat terlihat.
Senjata yang dimiliki sebelumnya itu ternyata disimpan di asrama kampusnya sendiri. Terkadang dia menggunakan bangunan dan mainan hewan sebagai targetnya. Dan ketika malam harinya, Trace Hustler ini mulai menembaki beberapa bangunan, termasuk sekolah setempat. Persis banget tuh seperti videonya yang membahas mengenai penembakan di Columbian School. Puncaknya pada Februari 2012, Hustler merilis video di YouTube-nya berjudul Mr. Anim is Planning Something. Dalam videonya ini, dia mengatakan kepada para penggemarnya bahwa dia mengambil istirahat 2-3 minggu dari internet. Setelah istirahatnya itu, tepatnya pada bulan Maret 2012, akhirnya dia memposting klip lain di mana dia mengatakan bahwa dirinya menemukan pekerjaan baru. Hustler mengatakan bahwa pekerjaan ini sangat menarik. Dia memberitahu penontonnya betapa bersemangatnya dia tentang pekerjaan barunya ini. Ya, namun sayangnya dia mengatakan bahwa pekerjaannya itu membuat dirinya tidak memiliki waktu untuk memposting video di YouTube-nya. Pada hari itu, para penggemarnya percaya akan perkataan Hustler. Namun faktanya, Hustler ini berbohong cuy. Jadi dirinya berbohong untuk menutupi yang akan dilakukannya untuk ke depan. Dia semacam menyiapkan alasan terlebih dahulu kepada penontonnya gitu cuy. Biar mereka nggak berpikir macam-macam tentang dirinya. Setelah 7 hari dari video tersebut, tibalah dia di saat dirinya itu ingin membunuh keluarganya. Di sini belum kita ketahui ya, apa motif pembunuhan Hustler ini. Saat itu pada tanggal 20 Maret 2012, pagi-pagi sekali Trace Hustler membawa ibunya yang bernama Rhonda ke garasi rumah mereka. Di sini dirinya menembak ibunya sebanyak 4 kali. Dari garasi itu, lalu dia melangkahkan kaki ke rumahnya. Dia kemudian memasuki rumah dan menembak saudara laki-lakinya bernama Mark sebanyak 2 kali. Tetapi pada waktu itu Mark tidak langsung mati. Dirinya pergi ke kamar mandi untuk menyelamatkan hidupnya. Jadi dia berada di dalam kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi tersebut. Namun Hustler yang ada di luar pintu itu, tanpa berpikir panjang langsung menembakkan senjatanya hingga pintu itu hancur. Dan akhirnya dia melihat kakaknya terbaring mati dengan bersimbah darah yang sangat banyak. Ketika ibu dan saudara laki-lakinya sudah mati, tak lama kemudian ayahnya yang sedang tidur terbangun karena mendengar tembakan keras. Ayahnya ini berusaha menyelidiki apa yang sedang terjadi. Namun naasnya, Hustler ini menemui ayahnya di tempat tersebut dan dia langsung menembakkan senjatanya tepat di bagian dada orang tuanya sendiri. Setelah kejadian itu, Hustler menghancurkan semua perabotan dan kaca di seluruh rumahnya. Serta dia membunuh semua hewan peliharaan yang ia punya di rumah tersebut. Belum habis sampai di situ cuy. Yang mencengangkan lagi, Trace Hustler ini kembali ke tubuh keluarganya yang sudah mati. Dan dirinya menembak keluarganya sekali lagi tepat di kepala mereka. Dia berdalih ingin memastikan bahwa mereka semua sudah mati tanpa merasakan rasa sakit. Nih orang nih gilanya keterlaluan nih. Nah, sebelum dia pergi, dia menuliskan ungkapan yang diukir di sebuah dinding yang mengatakan, "Mengapa saya melakukan itu? Tuhan, ampunilah aku karena aku tidak bisa mengampuni diriku sendiri." Dari tulisannya ini, kita pasti bisa membayangkan ya, bahwa Hustler ini sadar akan perbuatannya. Namun, kenapa harus membunuh keluarganya? Apa yang direncanakan Hustler ini sehingga dia tega menghabisi semua keluarganya? Setelah menulis ungkapan tersebut, Trace Hustler mengambil senjata bertenaga tinggi dan 100 butir amunisi. Lalu dirinya pergi ke Weller High School. Jadi Weller High School ini adalah tempat di mana dia bersekolah dulu. Tak berselang lama kemudian, polisi daerah mendapatkan telepon dari tetangga Hustler yang melaporkan bahwa ada suara mengerikan yang datang dari rumah Hustler ini. Setelah polisi tiba, polisi menemukan mayat ibu Hustler yang bernama Rhonda Wesley Hustler yang tergeletak di sebuah garasi. Para polisi ini juga menemukan saudara lelakinya bernama Marcus yang berusia 26 tahun. Sedangkan ayahnya, Lawton Ray Hustler yang berusia 58 tahun ditemukan tewas di kamar tidur. Di sisi lain, Hustler yang ingin pergi ke tempat di mana dia bersekolah dulu ternyata memiliki rencananya sendiri. Kebenarannya mulai terungkap di sini. Hustler ini ternyata ingin melakukan pembunuhan massal terbesar seperti penembakan di Columbian School sebelumnya. Namun pada akhirnya,
Dia melepaskan gagasan pemikirannya ini lalu pergi ke rumah temannya. Disinilah dirinya ditangkap oleh polisi setelah pencarian selama 48 jam. Ketika diinterogasi selama 8 jam, pihak berwenang mengatakan bahwa dia telah mengubah penjelasannya tentang pembunuhan itu beberapa kali. Kepala polisi daerah Weller mengatakan Trace Sessler ini pernah mengungkapkan kepada penyelidik bahwa dia membunuh keluarganya itu untuk membebaskan mereka dari rasa sakit. Dan tujuan besarnya adalah untuk membantai seluruh murid yang ada di sekolah setempat. Dia tidak ingin keluarganya malu karena menanggung perbuatannya. Dan itulah alasan Sessler membunuh seluruh keluarganya di rumah tersebut. Pada Agustus 2012, Trace Sessler mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan pada 30 September 2020, saluran YouTube Trace Sessler ini dihentikan. Jadi hukuman penjara seumur hidup ini bukan berarti Eric Sessler itu dihukum sampai dia mati ya. Jadi gini, jika umurnya 22 tahun maka dia akan dihukum selama 22 tahun juga di dalam penjara. Dan pada akhirnya dia akan dibebaskan ketika dirinya berumur 44 tahun. Ya, kisah ini cukup tragis juga ya. Seorang remaja yang cukup terkenal dan mempunyai pengikut 3 juta subscriber melakukan pembunuhan terhadap keluarganya sendiri. Bahkan bukan hanya itu aja, dia juga berencana untuk membantai murid yang ada di sekolah dengan 100 butir peluru yang dibawanya. Oh iya nih, banyak spekulasi sih yang mengatakan bahwa Trace Sessler ini sering berselisih paham dengan ayahnya. Namun ya, yang anehnya bagi gua, jika benar karena berselisih paham dengan ayahnya itu, ya kenapa kakak dan ibunya juga ikutan dibunuh? Kalau memang itu alasan sebenarnya ya kan? Ada juga yang mengatakan karena obat antidepresi dan alkohol yang dikonsumsi sebelumnya, yang pada akhirnya mengakibatkan Trace Sessler melakukan hal-hal di luar kendali, dan pada akhirnya membunuh keluarganya sendiri. Jadi begitulah cerita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang YouTuber terkenal bernama Trey Eric Sessler ini. Kira-kira konten menarik apa lagi ya yang akan kita bahas dalam video selanjutnya? Komen di bawah video ini.